Hai guys, balik lagi bersama The Techno. Kali ini kami akan lakukan review lebih jauh mengenai Asus Zenfone Max. Apa aja keunggulannya? Mari kita review. Oke guys, sebelum kita review lebih jauh mengenai Asus Zenfone Max, kita jelasin dulu ya spesifikasinya, di mana untuk Asus Zenfone Max sendiri dia membawa layar 5,5 inci, berfitur IPS dan dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 4. Dan untuk kameranya dia dilengkapi dengan lensa 13 MP, dual LED tone flash dan laser autofocus. Dan untuk bagian depan dia memiliki 5 MP yang cukup handal untuk selfie pastinya. Tapi untuk lebih jelasnya kita bakal coba nanti ya sob. Sedangkan untuk dapur pacu dia dibekali Snapdragon 810 dengan quad-core prosesor 64 bit dan 2 GB RAM. Lalu untuk internalnya 16 GB dan bisa diperluas serta support 4G LTE sob. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian bodi. Pada bagian ini terlihat bertekstur gitu ya sob. Padahal sih dia dibikin dari mantel plastik. Lalu di bagian atas ada lensa 13 MP, dual LED tone flash, laser autofocus, logo Asus Zenfone dan speaker utama. Pindah ke bagian depan, dimana di sini bisa sobat lihat sendiri ya, ada speaker telepon, kamera utama, kamera depan 5 MP, lalu layar 5,5 inci, IPS, HD dan dilapisi Corning Gorilla Glass 4 ya sob. Sedangkan untuk bagian bawah seperti Zenfone lainnya ada 3 tombol capacitive button yang cukup responsif. Ini ada sisa sedikit, tapi beda ya kayak Zenfone biasa. Kalau yang Zenfone biasa bertekstur, ini enggak, licin sob. Sedangkan untuk bagian samping kiri dan kosong nih bagian kiri. Lanjut bagian atas ada jack audio. Terus pindah ke bagian kanan, pengaturan volume, power. Sedangkan pada bagian bawah port micro USB versi 2.0. Oh iya sob, back covernya bisa dibuka loh sob. Dimana Asus Zenfone Max sendiri dia membawa baterai 5000 mAh ini, nggak bisa dilepas, non removable atau unibody. Ini tempat micro SD, slot SIM card 1 yang atas, bawah slot SIM card 2. Sedangkan untuk bagian lain paling ini ada speaker utama yang tadi kami bicarain ya tadi. Ini speaker utama. Paling itu aja sih sob yang ada di bagian dalam ini. Kita tutup kembali. Dia udah support juga sob double tap. Nih. Ini langsung buka kan double tap. Kita mendingin dulu. Nih. Ini bagian home screen. Kebetulan kami udah ganti temanya ya. Soalnya dia punya pilihan tema sih. Ini dia. Temanya ada yang berbayar, gratis, lengkap deh. Tapi kalau berbayar ya lumayan mahal nih sob, 42.000. Tapi kita udah download juga sih ini beberapa. Kita kesampingkan dulu ya, langsung aja masuk ke sistem. Dimana untuk sistemnya sendiri dia didukung Android Lollipop versi 5.0.2 ya. Kita buktikan bakal benar Lollipop. Ini benar ya sob, Lollipop. Udah jelas. Lanjut ke penyimpanannya. Penyimpanan. Kemarin sih aslinya 16 GB ya, aslinya 16 GB. Sisanya 10,38 GB. Tapi setelah kita isi ya pastinya berkurang lah. Dan dia udah support micro SD dan USB OTG. Tapi untuk cobanya nanti aja ya sob. Sedangkan untuk RAM kita cek masuk ke aplikasi. Ini aplikasinya. Di sini terlihat dari total RAM 2 GB terpakai 1 GB. Ini setelah kita install aplikasi loh sob. Sedangkan untuk bebasnya hanya 685 MB-an lah gitulah sob. Tapi ini setelah kita install aplikasi. Kalau awalnya sih kemarin lebih dari 1 GB sob. Ya cukup wajar.
Lalu untuk fiturnya, ini fiturnya banyak juga loh sob. Ada juga yang buat mode anak. Dimana mode anak kalau diaktifkan, kita bakal bisa membatasi aplikasi-aplikasi yang harus nggak dipakai sama anak kecil. Baterai, mana tadi baterai? Ini baterainya sob, 5000 mAh. Dan dia bisa tahan 18 jam. Buktinya ini sob. Ini dia sob, hasil setelah kita uji pakai PC Mark ya sob. Baterai bisa bertahan 18 jam 58 menit dengan pemakaian full ya sob. Multimedia, terus medsos, apa aja pokoknya yang full pokoknya pemakaian di sini. Aplikasi dari bawaan Asus ya sob, mulai dari power saver, mulai dari mode performa normal, hemat daya super, dan customize. Hemat dayanya bisa sampai 80 jam loh sob. Tapi dengan syarat mematikan beberapa aplikasi sob. Dimana untuk jaringan dia sendiri udah support 4G LTE dan dual SIM card ya. Nih buktinya dual SIM card. SIM 1, SIM 2 aktif semua. Dan untuk pilihan jaringan, pilihan datanya maksudnya sob. Jaringan seluler. Nih. Ada 8G, 3G dan 4G. Kebetulan kita udah pakai kartu yang udah support. Jadi buat download maupun streaming video jamin lancar ya sob. Ini dia untuk uji Geekbench 3 ya sob. Dimana untuk single core meraih skor 484 dan multiskornya 1396. Untuk urutan single core-nya berarti setara sama Sony Xperia Z. Nih, cuma selisih berapa angka doang sob. Dan multicore-nya setara sama apa ya sob? Paling Sony Xperia Z lagi nih sob. Tapi ya cukup lumayan lah sob, 2,4 jutaan PS 4 juta lebih. Kita kembali ke menu selanjutnya. Multitasking ya sob. Berbicara multitasking cukup lancar juga Xenon Max. Nih, lancar banget, nggak ada kendala tersendat apalagi. Sedang untuk sensornya dia mendukung akselerometer, sensor saya atau leg sensor, orientasi sensor jarak dekat. Dia tidak support sensor giroskop ya. Sensor suaranya support, magnetic field-nya support, dan sensor barometernya nggak support juga. Tapi ya cukup oke lah. Sedang untuk skor hasil Antutu benchmark tadi ya sob, menghasilkan 25.459 untuk detailnya ini. Hasil dari skor Asus Xenon Max 25.459. Untuk peringkatnya sendiri maklum lah sob, ada di bawah paling sendiri nih, di bawah Meizu MX 5, tapi selisihnya pun setengahnya lebih. Tapi ya lumayan lah sob, 2,4 jutaan. Selanjutnya ada aplikasi Zen Flash Camera ya sob, dimana sobat bisa menambahkan flash tambahan, nanti masukkan sini, otomatis akan terdeteksi oleh aplikasi ini ya sob. Jadi buat tambahan pencahayaan aja sob. Lalu juga ada aplikasi tadi apa ya sob, aku lupa, laser ruler. Ini laser ruler di sini untuk apa ya, mau ukur sebuah benda lah, tapi lewat kamera. Selain bawa baterai besar, dia juga bisa digunakan untuk dijadikan sebagai power bank sob. Nih, otomatis akan mengisi. Indikatornya ini pojok kanan atas. Kita pakai yang USB OTG bawaan dari Asus ya sob. Oh ya sob, selain bisa dijadikan konektor power bank tadi ya, USB OTG yang bawaan dari Asus bisa juga di ini ke flash disk. Bukan flash disk sih, OTG juga. Nih, manager file. Di sini langsung terbaca ini. Ini yang USB OTG-nya, penyimpanan USB. Sob, kita bakal uji multimedia, khususnya video dan audionya. Dia Asus Xenon Max. Pakai video sendiri aja ya sob. Ini kualitas HD ya. Halo guys, balik lagi sama Tekno. Tapi suaranya yang jelas jernih ya sob untuk Asus Xenon Max sendiri. Sob, di sini kita coba mainin game Nova 3. Tapi kalau awal aja udah ngelag gini nih sob. Waduh, parah bener. Ngelagnya tuh kelihatan banget nih. Geraknya tuh kayak berat banget.
Padahal RAM-nya udah 2 GB ya sob. Terus internalnya juga gede, 16 GB. Pakai 64 bit lagi. Tuh, lagi tuh. Lanjut bagian kamera, dimana untuk kamera utama Asus ZenOne Max membawa 13 megapiksel, dual LED tune flash dan laser autofocus. Langsung aja kita cobain. Kemampuan resolusi dari kamera utama atau kamera belakang, dia mampu mengambil gambar dengan resolusi 13 megapiksel paling gede dengan rasio 4:3, 10 megapiksel yang untuk rasio 16:9. Sedangkan yang paling bawah ada 2 megapiksel dengan resolusi Full HD, rasionya 16:9. Dimana untuk kualitas videonya sendiri dia sanggup menghasilkan video Full HD, HD dan TV. Untuk FPS-nya sendiri maksimal 1080 ya sob. Sedangkan untuk kamera depan sendiri dia memiliki resolusi kamera maksimal 5 megapiksel sesuai dengan kameranya, dan paling bawah 2 megapiksel dengan rasio 16:9 sob. Dia bisa hasilkan video sama kayak dari kamera belakang, itu Full HD, HD dan TV, dan FPS 30, resolusi maksimal Full HD. Ini terlihat. Oke sob, kita lagi uji kamera depan Asus ZenOne Max yang membawa kamera 5 megapiksel. Gimana hasilnya nanti ya sob? Kamera utama dari Asus ZenOne Max sendiri cukup gede ya sob, 13 megapiksel. Sob, setelah tadi kami lakukan review lebih jauh mengenai Asus ZenOne Max, kami sendiri menarik kesimpulan bahwa smartphone ini cukup bandel ya sob, apalagi dia udah pakai RAM 2 GB, quad-core prosesor 64 bit dan internal 16 GB yang sanggup menjalankan game-game terkini meskipun agak-agak ngelag gitu ya sob. Sedangkan untuk tampilannya elegan ya, nggak kalah modern lah dibanding smartphone lainnya. Lalu untuk keunggulan layarnya dia dilapisi Corning Gorilla Glass 4 yang tahan goresan. Sedangkan untuk kameranya dia sudah dilengkapi laser autofocus yang dapat memfokuskan terhadap objek hanya dalam hitungan detik. Dan untuk kamera depan yang membawa lensa 5 megapiksel, dia sanggup untuk menghasilkan hasil selfie berkualitas tinggi sob. Sedangkan untuk baterainya sendiri, baterainya cukup besar ya, 5000 mAh. Jadi mempengaruhi bobot sendiri jadi 200 gram. Tapi untuk ketahanannya sampai 18 jam dan bisa juga dijadikan powerbank. Lalu untuk keunggulan lain, paling itu aja ya sob. Ada 4G LTE konektivitasnya dan support USB OTG. Paling itu aja sih sob. Kalau review tadi kurang jelas, sobat bisa langsung tanyakan ke kolom komentar di bawah ini maupun ke fanspage, inbox fanspage juga bisa. Paling itu aja sob dari kami, The Techno, solusi tepat seputar gadget. See you.